Voice of Baceprot makin terkenal, jadi guest star The Who Warrior Souls dan dinotis Serstan Kian. Theo Bujana bawa Steve Vai konser di Indonesia. Promotor dapat harga spesial gara-gara gitaris Gigi. Bisnis kuliner Raffi Ahmad dan Kaesang tumbang. Pakar ungkap penyebabnya. Polisi bongkar rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Sudah hasilkan 120 film dijual di 3 website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Kita awali berita minggu ini dengan membahas update terbaru grup band metal asal Garut, Voice of Baceprot, yang akan kembali konser di Amerika Serikat. Kali ini Siti Aisyah, Firda Kurnia, dan Widi Rahmawati akan menjadi guest star band metal The Who Warrior Souls. Konser yang berlangsung pada bulan Oktober nanti, VOB juga akan tampil bersama band Blind Channel. Berikut informasinya. Nama grup metal asal Garut, Voice of Baceprot, makin dikenal di dunia internasional. Dalam konser bertajuk Retas American Tour 2023 ini, VOB panen apresiasi. Terbaru, VOB bakal kembali menggelar konser di negeri Paman Sam. Kali ini, Siti Aisyah, Firda Kurnia, dan Widi Rahmawati akan menjadi guest star band metal The Who Warrior Souls. Hal ini terlihat dari unggahan resmi akun Voice of Baceprot. Di konser yang berlangsung Oktober tersebut, VOB juga bakal tampil bersama band Blind Channel. VOB direncanakan kembali ke Amerika Serikat Oktober mendatang. The Who Warrior Souls adalah band folk metal Mongolia yang dibentuk pada tahun 2016. Menggabungkan instrumentasi tradisional Mongolia, termasuk morinkur, topsur, dan nyanyian tenggorokan. Band ini menyebut gaya mereka sebagai musik Hunu rock. Sebuah istilah yang terinspirasi oleh Seongnu, sebuah konfederasi suku kuno yang asal-usulnya tidak diketahui, yang dikenal sebagai Hunu di Mongolia. Beberapa lirik band ini mencakup tangisan dan puisi perang Mongolia kuno. Hu terdiri dari Galbadra, Gala, Shunbatar, Nyamjamstan, Jaya, Galsam Jams, Enkasoikan, Enkyus, Bajagal, dan Tumulen, Temka Naranbatar. Mereka telah merilis album studio The Gregek 2019 dan Rumble of Thunder 2022. Disorot vokalis System of a Down, Voice of Baceprot makin terkenal usai tur 9 kota di Amerika Serikat. Beberapa media internasional ternama seperti The Guardian, New York Times, dan Washington Post mengulas kisah mereka. Alhasil, Siti Aisyah, Firda Kurnia, dan Widi Rahmawati. Terbaru, vokalis System of a Down, Serstan Kian, mengapresiasi langsung Voice of Baceprot. Hal ini membuat para personil VOB bangga bukan main. Pasalnya, mereka sangat mengidolakan System of a Down, terutama Serstan Kian. Sebagai band beraliran metal, VOB punya mimpi berkolaborasi dengan Navikula, grup metal asal Bali yang terkenal dengan warna musik grunge yang dipengaruhi kebudayaan Bali. Adapun untuk level luar, VOB ingin manggung bersama System of a Down. Bagi Marsha, vokalis System of a Down, Serstan Kian memiliki ciri khas yang sangat disukai.
Masih ngebahas musisi ternama. Kali ini musisi Indonesia Dewa Bujana bawa Steve Vai konser di Indonesia. Steve Vai menggelar konser bertajuk Steve Vai in Violet Tour 2023 di Basket Hall Senayan, Jakarta pada 26 Oktober 2023. Berikut informasinya. Gitaris band Gigi, Dewa Bujana rupanya menjadi aktor utama konser Steve Vai di Indonesia. Steve Vai merupakan gitaris kenamaan dunia yang sempat memperkuat band Frank Zappa. Steve Vai menggelar konser bertajuk Steve Vai in Violet Tour 2023 di Basket Hall Senayan, Jakarta pada 26 Oktober 2023. Hal ini diakui pihak promotor Lemmy Ibrahim dari Lemon ID. Lemmy mengatakan, ide mengundang Steve Vai manggung di Jakarta pertama kali juga dicetuskan oleh gitaris band Gigi tersebut. Jadi sebenarnya gara-gara Bujana. Oh, ini gara-gara ya? Karena Bujana pertama dia itu bahwa Steve Vai mau tur gitu ya. Mau tinggal karena dengan di Asia. Kita akhirnya oke, jalanin. Mulai kita kontak ke mereka. Tak hanya itu, gara-gara Dewa Bujana, Lemmy menyebut pihaknya mendapat harga khusus ketika mengundang mantan gitaris Frank Zappa ini. Mengingat Steve Vai merupakan salah satu artis dunia dengan bayaran termahal untuk sekali konser. Ya, anggapnya mahal. Mahal ya? Mungkin karena pendekatan Bujana. Oh, ada harga khusus ya? Ada. Dewa Bujana sendiri mengaku punya kedekatan khusus dengan gitaris panutannya itu. Dia juga sering diundang ke belakang panggung saat Steve Vai manggung. Waktu dia Person X datang ke Jakarta, dia mengundang secara pribadi lah gitu. Dan ketemu di backstage, akhirnya ketemu gitu. Nah, pas dengar ada tour ini sempat nanya, kapan dia bisa ketemu? Dia bilang dia nanti cari aja negara yang terdekat. Sebagai informasi, konser Steve Vai in Violet Tour 2023 di Jakarta digelar dalam rangka mempromosikan album terbarunya berjudul In Violet yang rilis 22 Januari 2022 lewat label miliknya sendiri, Favorite Nations. Album solo pertama Steve Vai ini berisi 9 komposisi megah yang dibantu banyak musisi tamu seperti Billy Sheehan, bass, Vinny Colaiuta, drum, Terry Bozzio, drum, dengan single berjudul Teeth of the Hydra yang sudah mendekati angka 7 juta view di YouTube. Sebelum ke Jakarta, Steve Vai akan menggelar tour terlebih dahulu di Cina, Taiwan, Jepang, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Tiket konser Steve Vai in Violet Tour 2023 ini bisa didapatkan di loket.com dengan 5 kategori tiket dimulai dari reguler Rp1 juta, VIP second Rp2 juta, dan VIP first Rp3 juta. Promotor juga menjual tiket dengan kategori spesial untuk meet and greet VIP Evo Rp6 juta. Di kategori ini penonton bisa mendapatkan akses VIP, mengikuti check sound, merchandise khusus, serta tanya jawab langsung dan foto bersama Steve Vai. Ada pula kelas full on VIP Evo Rp8 juta, juga akan mendapatkan akses VIP, mengikuti check sound, merchandise khusus, serta tanya jawab langsung dan foto bersama Steve Vai. Bahkan yang menarik, bisa mendapatkan tour backstage bersama Steve Vai yang akan menceritakan alat musik dan sound apa saja yang dia pakai di In Violet Tour ini.
Nah, di informasi ketiga ini kita akan membahas putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan artis Raffi Ahmad yang sukses menjadi pebisnis. Lihat aja tuh di media sosial mereka, ada aja bisnis baru yang kerap mereka buka. Namun tahu nggak Sobat Pop News, ternyata 4 bisnis kuliner Kaisang dan 7 bisnis Raffi Ahmad gulung tikar. Ternyata kegagalan keduanya menjadi bukti bahwa popularitas tidak menjamin kesuksesan dalam berbisnis. Bisnis bermodalkan nama besar kadang bisa menuai sukses secara instan. Namun belum tentu bisnis tersebut bisa berjalan lama. Seperti halnya beberapa lini bisnis yang dilakoni putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan artis Raffi Ahmad. Ada 4 bisnis kuliner Kaisang dan 7 bisnis Raffi Ahmad yang gulung tikar. Di antaranya, ternak kopi berupa produk kopi yang aman untuk penderita asam lambung, Gola berupa produk minuman tradisional yang dikemas lebih modern, Madang, aplikasi penghubung antara ibu-ibu jago masak dengan pembeli, dan Siap Mas berupa produk minuman dan makanan ringan. Sementara itu, 7 bisnis Raffi Ahmad dikabarkan gulung tikar dan tutup permanen. 7 bisnis tersebut adalah Mango Boom yang sempat populer sekitar tahun 2017, Gigit Cake yang muncul sekitar 2018 hingga 2019, Nagitos, Bakmi RN, dan King Kong juga turut hilang dari peredaran. Kemudian ada RA Jeans dan Rans Nusantara yang bergerak dalam bisnis mebel. Kegagalan keduanya menjadi bukti bahwa popularitas tidak menjamin kesuksesan dalam berbisnis. Dalam menjalankan bisnis pasti ada pasang surutnya. Tidak hanya modal, dibutuhkan juga strategi yang matang agar bisnis tetap bertahan dan terus berkembang. Pakar marketing dan managing partner Inventur Yusowadi menilai, sebagian besar bisnis artis hanya FOMO atau mengikuti tren saja. Menurutnya, banyak artis yang mengikuti tren bisnis sebagai tempelan dan menaikkan popularitasnya. Yuswadi mengatakan tidak semua artis mempunyai sifat bisnismen. Dalam berbisnis juga dibutuhkan kemampuan mengelola bisnis tersebut. Selain kompetensi, Yuswadi menilai kualitas seorang pengusaha dilihat dari ketekunan berbisnis dalam jangka waktu yang panjang dan tidak menyerah saat bisnis dalam di ujung ambang kebangkrutan. Menurut Yuswadi, popularitas artis memang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan sebuah bisnis. Namun, ada beberapa faktor jauh yang lebih penting agar konsumen tertarik, yakni kualitas produk, inovasi produk, dan kepuasan konsumen. Yo, di berita penutup minggu ini ada informasi yang sedikit kocak dan mengagetkan jagat raya Indonesia, di mana polisi berhasil membongkar rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Yang lebih mengagetkan lagi, para pelaku sudah menghasilkan 120 film dengan durasi film porno yang diproduksi sekitar 60 menit. Atau 1 jam hingga 1,5 jam per film. Wah, lama juga sampai 1,5 jam ya. Polisi membongkar sebuah rumah produksi yang memproduksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Adapun film porno ini dijual di 3 website.
Rumah produksi yang sebelumnya digerebek tersebut ternyata sudah memproduksi hingga 120 film tak senonoh sejak tahun 2022 lalu. Durasi film porno yang diproduksi berkisar 60 menit atau 1 jam hingga 1,5 jam. Dalam penggerebekan rumah produksi di Jaksel, kepolisian mengamankan 5 orang yang terdiri dari pemeran hingga produser. Mereka yang diamankan dalam kasus produksi video asusila tersebut yakni I, JAAS, AIS, AT, dan SE. Pasca penggerebekan, aparat Polda Metro Jaya masih memburu 16 terduga pemeran video viral tak senonoh lainnya. Pemeran yang dikejar polisi tersebut terdiri dari 11 wanita dan 5 pria. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Senin 11 September 2023. Dua belas pemeran dalam film ataupun adegan film dewasa dimaksud. Kombes Ade menjelaskan, masih ada 11 wanita dan 5 pria di rumah produksi tersebut yang masih dalam pengejaran kepolisian. Yaitu 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan, dan kepada 11 lainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjutnya. Dan kemudian ada 5 orang pemeran pria yang saat ini juga kita masih kembangkan untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selain 5 terduga pelaku yang kini ditetapkan menjadi tersangka, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti dalam penggerebekan. Barang bukti yang disita diantaranya 1 set alat syuting yang terdiri dari kamera, tripod, lensa, dan speaker. Kemudian 5 buah hard disk dan 1 buah flash disk. Kemudian 5 buah handphone, 2 buah laptop, 2 buah PC komputer, maupun 2 unit TV. Dia pun mengungkapkan kronologi penggerebekan rumah produksi film dewasa atau film porno di kawasan Jaksel tersebut. Dilanjutkan dengan penangkapan peran terduga pelaku yang menjadi pemeran, sutradara, produser, hingga kameramen tersebut. Kasus ini bermula dari ketika tim penyelidik gabungan melaksanakan kegiatan patroli cyber, dan di situ kemudian mendapatkan informasi terkait dengan adanya website yang kemudian dari hasil penyelidikan merupakan situs video streaming berlangganan. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik gabungan atau penyelidik gabungan dari Sudit 4 Cyber Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap 5 orang tersangkanya. Yang pertama adalah inisial I, di mana perannya adalah sebagai sutradara, juga sebagai admin, termasuk pemilik dan yang menguasai website, dan juga produser dari pembuatan film-film yang kemudian bermuatan asusila yang kemudian diunggah di 3 laman website miliknya. Yang pertama adalah https://kelasbintang.com, kemudian https://togefilm.com, dan yang ketiga https://boscinema.com. Kemudian yang kedua adalah
Saudara JAAS, perannya adalah sebagai kameramen dalam pembuatan film bermuatan asosial dimaksud. Selanjutnya, polisi kembali mengamankan 3 tersangka yakni SE, AIS, dan AT pada Selasa 1 Agustus 2023 lalu. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.